Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip, jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Madawangi semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Masih puasa nggak nih Kak? Masih dong, tapi agak lemes-lemes gitu sih. Tapi kan itu udah biasa kan? Karena udah di pertengahan Iya, di bulan pertengahan. Ramadan. Tadi malam tuh ya, di taraweh di musola saya itu udah sholat witirnya udah ada doa kunutnya loh. Oh, sudah ada doa kunutnya? Iya, sudah ada. Oh, jadi kita apalagi di bulan Ramadan harus tetap semangat juga kan? Iya, tentunya Nah, dong. kali ini kita sudah berada di podcast Ramadan Mandua Banyuwangi. Iya, betul banget. Yakni pada segmen apa? Bicara, bincang, cerita Ramadan. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan siapa nih? Wakakurikulum Mandua Banyuwangi yaitu Pak Ansori. Nah, begitu. Jadi teman-teman di sini pastinya pasti bingung nih, kok Pak Ansori sih? Nah, karena kita akan membahas tentang kesuksesan kan, Iya. apalagi di remaja kan, seperti Iya. kita nih. Nah, sebelum itu kita perkenalan dulu deh. Perkenalkan, nama saya Sania Nikmatul Aziza dari kelas 11 IPS 1 dan rekan Dan saya. saya Alika Ramadhani dari kelas 10G. Oke, karena di sini sudah ada Pak Ansorinya sendiri, kita sapa dulu nih Pak Iya. Ansorinya. Assalamualaikum Pak Assalamualaikum, Ansori. Pak. Waalaikumsalam. Gimana Pak nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perlu ralat dulu. Oh iya, Pak. Barusan wakakurikulum katanya. Oh iya Kak. Terus Waka- yang benar waka apa, Pak? Iya, yang benar. Waka kesiswaan. Kesiswaan. Oh, berarti saya Gitu ya. salah ya. Oke. Iya. Gak apa-apa, kita saling mengingatkan juga Oke, ya Pak. iya. Lanjut gimana Oke, ini? gini Pak, sebagai waka kesiswaan itu kan pastinya menurut Bapak itu apakah apa ya dari siswa gitu loh Pak, dari siswa apa ya sih yang bisa dirubah dari siswa itu, pola pikirnya ataupun kinerjanya ataupun apa nih Pak, agar siswa itu bisa apa ya ke depannya itu lebih baik gitu loh Pak. Oh gitu ya. Iya, menurut Bapak sendiri gitu loh, sebagai waka Gini. kesiswaan. Sebenarnya saya di Waka Kesiswaan itu sudah ada tatanan program-program, ada ketentuannya yang mana kinerja dari program kesiswaan itu yang mengatur tentang arahnya fokus pada siswa di Mandua Banyuwangi ini. Terus di dalamnya ada apa saja yang harus ditangani. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita mengelola program-program yang ada di madrasah, khususnya yang mengarah pada siswa. Iya, Bukan karena banyak program di sini, enggak Banyak banget sih, Pak. Terus program perkembangan bangunan, enggak mungkin. iya. Itu ada sendiri. Tapi perkembangan madrasah yang mengarah kepada siswa, maka itu bagian dari waka kesiswaan. Satu contoh, ada bagian penerimaan siswa baru. Meskipun itu sudah ada panitianya, tapi ranahnya itu waka kesiswaan. Nah, seperti itu ya. Masih di bawah naungannya gitu Pak. Masih di bawah naungan waka kesiswaan. Oh, iya. Meskipun sudah ada panitianya, tidak mungkin waka kesiswaan itu kerja Sendiri. sendiri. Dibentuklah panitia. Seperti apa? Dimusyawarahkan dengan waka-waka yang lain, terus dilaporkan pada madrasah. Ada juga di madrasah itu ada orman. Kalau di sini OSIM, kalau di luar sana OSIS ya. OSIS, iya. Nah, OSIM di sini itu banyak bawahannya, maksudnya itu yang dinaungi oleh OSIM. Ada beberapa organisasi. Satu contoh ada Pramuka, terus ada PMR. PMR, Dan lain. ada perpustakaan dan lain-lainnya, Iya. literasi juga. Bahkan ada Duta eh, kebersihan. Bukan. literasi ya. Oh ya, literasi. Literasi juga. Nah, meskipun induknya itu ada pada OSIM, tapi karena di orman yang lain itu ada pembinanya sendiri-sendiri, dan semua itu koordinasinya dengan OSIM, maka semua orman yang ada di bawahnya itu ada di kendali OSIM. Ya.
Tapi tetap semua itu, satu contoh gini ya, contoh kecil nih. Iya, Pak. Biar anak-anak itu di Orman tidak salah kaprah dalam menangani organisasi. Tiap organisasi yang ada di dan di bawah OSIM itu, satu contoh mengadakan sebuah kegiatan. Meskipun ada pembinanya sendiri, tapi semua itu harus mengacu atau persetujuan ke OSIM, pembina OSIM. Terus dari OSIM setelah di ACC harus mengacu persetujuan kepada kesiswaan. Oh, kesiswaan. Saya. Oh iya. Jadi tidak serta-merta meskipun Orman di bawahnya, satu contoh perpustakaan ada kegiatan seperti ini, adakan sendiri, moro-moro datang ke Pak Kepala, Pak minta tanda tangan, kan mengadakan kegiatan, tidak bisa seperti itu. Jadi dalam 1 tahun itu semua Orman yang ada di madrasah kumpul dengan OSIM, membicarakan programnya semua, baru tertata. Sehingga program yang ada di madrasah dari tiap-tiap Orman itu dengan yang lainnya tidak benturan. Oh iya. Seperti itu. Jadi kesiswaan itu sebagai acuannya dari OSIM gitu ya, Pak? Ataupun Orman yang lain sebelum ke Pak Kepala gitu? Betul. Oh gitu. Betul. Ngajukan proposal, apa saja programnya ngajukan. Setelah dari Orman itu ditandatangani pembinanya, dari Orman yang lain itu langsung menuju ke pembina OSIM, tanda tangani di ACC, baru terakhir ke saya di tingkat Waka. Oh, di tingkat Waka. Nah, saya teliti sekiranya ini bagus apa enggak, mengarah pada siswa apa enggak. Selain dari itu saya juga minta pendapat pada teman-teman Waka yang lain, kurikulum kayak humas atau yang lain. Setelah teman-teman oke, baru melangkah ke Pak Kepala. Oh iya nih Pak, pasti teman-teman di sini tuh pada tanya nih kan, Pak Ansori kan sebagai Waka Kesiswaan gitu kan. Itu tadi sudah dijabarkan sedikit tentang apa sih Waka Kesiswaan kan. Nah itu kan teman-teman juga pasti mikir, dulu Pak Ansori itu masih jadi guru kok tiba-tiba jadi Waka gitu kan Pak. Maksudnya kan pasti ada perjalanannya Pak Ansori mulai dari awal hingga menjadi seorang Waka Kesiswaan sekarang, itu pasti ada prosesnya gitu kan Pak ya. Nah terus boleh nih Pak cerita sedikit mengenai perjalanannya karirnya Bapak nih sampai titik sekarang itu. Mulai dari apa itu? Dari apa dulu nih Kak? Apa mulai baru ngajar, mulai belum sampai di MAN ini? Atau? Dari mulai SMA dulu wis Pak, kan kita juga masih anak SMA gitu juga ya? kan, masih bimbang juga nih Pak untuk kedepannya itu bagaimana gitu. Oke. Ya, dulu kalau boleh tahu Pak Ansori alumni SMA mana nih Pak? Terima kasih. Gini, Iya. Bapak ini mulai dari SD terus di SMP, itu SMP-nya di swasta. Oh. Di masyarakat pedesaan, karena Bapak ini orang desa, itu kan seakan-akan kayak mengkultus pada seorang kiai gitu. Oh katanya kiai, ikut itu orang desa. Nah, akhirnya anak-anaknya, karena kebetulan seorang kiai tersebut mempunyai lembaga pendidikan, maka anak-anak di lingkungan saya itu diarahkan sekolah di tempat tersebut. Ya di situ. Nah terus habis itu di SMP terus saya pernah aktif di sebuah organisasi dulu. Organisasi apa Di nih Pak? SMP itu Oh ya. di SMP. Di Pramuka pernah aktif, terus Di OSIM mungkin Pak? di OSIS dulu pernah, mohon maaf, pembina Pramuka dan pembina OSIM ini pernah jadi merebutkan saya. Wah seperti itu. Saya bingung mau milih. Iya, saya dengan pembina Pramuka disuruh jadi ketuanya. Dengan pembina OSIS waktu itu saya disuruh jadikan ketua OSIS. Bingung saya. Akhirnya dengan beberapa pertimbangan, alhamdulillah saya jadi ketua OSIS waktu itu. Alhamdulillah. Nah terus waktu itu saya sempat mondok di Probolinggo, Nurjati. Selama perjalanan tahun saya sakit lama, sudah
Habis itu saya pindah ke Jember. Ke Jember, Pak. Iya, pindah ke Jember. Sampai kuliah di Jember saya. Oh, di sana. Di swasta juga. Di swasta juga. Tapi saya ingat, saya dari keluarga sederhana yang mana di desa itu kan kadang-kadang kalau zamannya dulu kuliah itu tidak gampang lah. Iya. Kalau tidak nekat gitu Iya. ya. Bahkan ada orang yang sukses di tetangga bapak itu mengatakan, walah buat apa kuliah, kok tidak kerja aja, toh nanti habis kuliah ya pasti kerja, Iya. pas paling ke tani. Terus tapi saya ngotot pingin kuliah, saya ngotot terus. Meskipun orang tua saya itu seorang petani, berangkat dari kesederhanaan, tapi semangat orang tua untuk mengikuti keinginan saya itu alhamdulillah semangat juga. Saling menyupport Mungkin gitu, Pak. ada pepatah gini, tidak ada yang akan diwariskan pada anaknya kecuali hanya ilmu. Ilmu. Karena tidak mempunyai Harta. seperti itu ya. Ini semangat. Saya ingat berangkat dari situ, kuliah itu semangat banget saya. Bahkan semua organisasi, ada beberapa mayoritas lah organisasi yang ada di kampus saya ikuti. Wah. Itu nggak keteteran, Pak? Ikut organisasi banyak, masih kuliah gitu, Pak. Saya waktu itu kok enggak ya? Enggak, terus terang enggak. Nggak ada pikiran beban gitu, Pak. Sampai katanya teman-teman itu yang menguasai kampus. Wah. Bahkan ada helm hilang sampai tanya ke saya, waduh dikira kepala preman tak gitu. Semua barang sampai hilang. seperti itu. Ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa baru itu kehilangan helm kok sampai tanya ke saya, dikira saya ini kepalanya preman tak gitu. Tapi saya tidak patah semangat. Waktu itu saya menguasai beberapa organisasi dengan teman-teman itu. Saya mempunyai kalau diibaratkan anak muda itu geng. Dulu di kampus. Saya beri nama Zamliar, 7 Zamliar. Ada 7 orang. Tapi itu antar fakultas gabungan. Tapi bukan masalah urusan kayak anak remaja hura-hura gitu. Tapi ini ada beberapa fakultas yang bergabung jadi satu itu mengadakan kayak diskusi gitu. Dan ini banyak anggotanya. Alhamdulillah dari situ kok dari teman-teman yang masuk di dalam Zamliar geng saya itu duduk berperan di beberapa organisasi. Yang nguasai lah di kampus. Orang-orang yang ada di dalamnya ini nguasai di kampus. Oh, ini pegang organisasi ini, pegang tambah kuat banget itu, Pak. Tambah kuat. Dan banyak anggotanya di dalam. Nah, dan saya selain aktif di organisasi, terus terang saya dulu itu aktif di olah vokal. Menyanyi kah, Pak? Menyanyi. Oh, menyanyi. Saya menyanyi sering diundang, MC juga sering diundang saya. Dulu itu kan ada zamannya senang-senangnya karaoke. Iya. Saya sering diundang karaokean, MC, bahkan pernah suruh MC enggak dibayar. Iya, Pak. Sungguh ini diundang mantenan, diajak teman, Cak, sampai enggak sibuk. Ya ada apa? Diundang acara walimahan mantenan ada di sana, ada hiburannya MC karaoke. Oh ya udah ada apa-apa. Saya berharap dapat tambahan ini. Ternyata habis acara sudah dikasih makan, kok ditunggu-tunggu kok tidak bayar-bayar. Sampai lama saya malu nunggunya itu sampai malu sendiri. Akhirnya ya pulang lah, tidak dibayar. Pernah diundang jauh banget. Itu malah artis ceweknya ini tidak ada yang saya kenal. Cowoknya cuma saya sendiri. Dan kebetulan waktu itu besoknya rencananya itu maunya pulang saya dari Jember. Sisa uang saya itu sisa 900 kayaknya. 900.000, Pak. 900 rupiah waktu Rupiah, itu. Pak. 900 rupiah waktu itu. Harganya BBM bensin itu kalau tidak keliru 1.200 apa ya waktu itu. Tapi bensin sudah ada. Cukup buat saya mau pulang. Nah ternyata sore itu ada teman datang ke saya, Cak, nanti malam enggak sibuk? Ada apa?
nyanyi, tapi cowoknya cuma sampean, ceweknya 3. Itu karaoke apa gimana? Oh enggak, langsung musik, nanti dijemput. Ya dijemput padahal enggak kenal. Iya. Nah, alhamdulillah dari situ saya dapat tambahan, akhirnya yang ingin pulang ke rumah ternyata ada tambahan dari job itu, ada jadi pulang lah. Kerasaan di kampus. Meskipun kos enggak pernah di kampus, enggak pernah di kos-kosan, tapi tidurnya di sekretariat. Kadang-kadang ada teman yang bawa nasi, bawa beras, masak di situ. Akhirnya ya dengan teman-teman itu sempat di kampus itu. Saya pernah di ketua pecinta alam. Pecinta alam. Yang dulu citranya itu dikatakan kalau pecinta alam itu murah-murah, Ya, jualan-jualan kayak gitu. Wah gimana ya supaya citra seperti itu hilang lah. Alhamdulillah, wah saya memotivasi teman-teman, ayo pecinta alam yang Islami, seperti itu saya. Wono, kadang-kadang kerjaannya yang ada di pikiran teman-teman yang namanya pecinta alam pasti ke hutan kan Iya, gitu. iya, Nah, gimana membuang hal-hal semacam itu? Alhamdulillah bisa. Yang penting ada kemauan. Ketika di kampus, saya usahakan teman-teman pakai kopiah. Ya kayak Islami lah. Nah, seperti itu. Tapi di sisi lain, saya pernah menghadap ke Pak Rektor itu minta lahan 1 petak sawah yang kebetulan di situ nyumber Ada air, ya. ada mata airnya. Ya. Ya namanya anak muda, tidak pernah dicangkul sampai menjadi kolam. Semangat karena anak muda. Iya. Iya, meskipun cowok-cowok, tapi ya yang memberi semangat itu anggota teman-teman yang cewek. Dikirim masak, dikirim dihatin, ayo semangat. Meskipun sampai keluar darah di sini itu. Alhamdulillah jadi sebuah kolam ternak lele. Oh, Itu buat organisasi itu. ternak lelenya itu berarti diproduksi sendiri gitu, Pak? Betul. Oh. Dikelola sendiri, tapi hasilnya nanti dimasukkan ke rumah makan gitu. Sama teman-teman itu dikelola sendiri. Alhamdulillah sukses. Nah, setelah itu ketika saya itu sudah banyak kegiatan yang sudah dialami, diikuti di kampus, saya ingat terus apa yang dikatakan tetangga saya itu. Apa, Pak? Mau jadi apa kamu? Waduh. Waktu mau kuliah, mau jadi apa kuliah? Kok enggak kerja aja? Ingat saya itu, membekas. Saya harus semangat. Itu bukan menjadi apa bagi saya, menjadi motivasi, menjadi cambuk saya supaya saya semangat. Alhamdulillah setelah saya lulus, waktu itu kalau tidak keliru ya ada sebuah partai yang baru dibentuk oleh seorang tokoh. Ternyata saya pulang di masyarakat, saya ditunjuk menjadi pengurus sebuah partai politik. Langsung terjun ke partai politik? Langsung terjun di partai politik, tapi saya sambil ngajar di sekolah swasta. Itu SD, SMP atau SMA, Pak? SMA. Oh, SMA. SMA, ngajarnya saya di SMA, ada SMP-nya. Saya sampai 4 sekolah ngajarnya dulu. Demi bagaimana di dapur itu bisa ngepul. Sungguh ini. Pagi enggak usah pulang, ada jam yang enggak usah pulang saya. Jadi ngajar pagi, terus habis sholat zuhur lanjut ke sekolah berikutnya. Ada yang libur pindah ke sekolah berikutnya. Jadi pagi sore 4 sekolah. Sampai gitu saya ngajar. Itu pernah nggak sih, Pak, punya rasa capek gitu loh, Pak, buat ngejalanin itu semua gitu loh, Pak? Capek. Tapi saya ingat waktu itu ada di sekolah tersebut ada yayasan, kebetulan di pesantren, dan ibunya itu pernah bilang gini, saya, Pak Sori, meskipun tidak seberapa yang diterima gajinya di sini, ikhlas ya, insya Allah barokah. Dari bahasa seperti itu saya semangat, pasrahkan, urusan diterima berapa gitu, Allah yang ngatur. Tapi alhamdulillah meskipun sedikit cukup ini buat, dan itu saya baru berumah tangga. Oh iya. Kan Pasti harus kebutuhan, semangat. iya, kebutuhan juga iya. lumayan banyak ya, Pak, kalau Iya, awal. Kalau hujan enak, bayaran segitu kan iya. Iya. Seperti itu. Tapi ketika saya aktif di politik dan juga ngajar, saya sering ngisi di acara pentas gitu, acara
kampanye, orasi di atas. Orang itu sudah gini. Apa itu Pak? Maksudnya apa Masih- yang dikatakan dulu mau jadi apa Oh, sudah down. sudah takut loh. Kok tiba-tiba bisa Bisa muncul? dikatakan gini, saya baru lulus kuliah sudah diminta oleh masyarakat ngurus partai Partai politik. politik dan juga seakan-akan menjadi pimpinan di masyarakat tersebut. Apa katanya saya yang ikut di partai tersebut pasti ikut. Oh, jadi kayak terpengaruh gitu Pak ya? Iya pasti. Jadi orang yang ngomong seperti itu sudah mulai down. Oh enggak sesuai berarti omongan saya. Mungkin pemikiran saya seperti itu. Apa yang dikatakan saya kok enggak seperti itu. Ternyata seorang Ansori yang dulu itu gini. Sekarang sudah berani tampil di hadapan ribuan orang di lapangan, di atas pentas seperti itu. Wah sudah gini mulai. Sudah goyang dia. Tapi saya tidak mikir seperti itu. Apa yang sudah diamanatkan oleh masyarakat pada saya jalani. Alhamdulillah kegiatan yang waktu itu semester 4 saya rintis di kegiatan pemuda itu tetap berjalan sampai sekarang itu alhamdulillah. Mulai tahun kalau tidak keliru 94 lah saya merintis itu pemuda itu. Maksudnya di kegiatan keagamaan sosial. Oh iya iya. Jadi iya. anak muda-muda waktu saya masih kuliah pulang pas liburan dari kampus itu nyampe di rumah apa ya membuat kegiatan teman-teman ini karena dulu teman-teman itu suka ya minum-minum Oh, gitulah. jadi biar lebih bermanfaat gitu Lebih ya Pak? bermanfaat. Akhirnya saya undang. Kebetulan yang saya undang itu ada anak 60-an lah, cowok cewek itu saya undang di rumah saya. Spesial pun saya tidak punya uang, tapi saya cuma minta keikhlasan ke ibu saya, minta tolong Bu, tolong buatkan kopi sama teh. Saya ngundang teman-teman. Alhamdulillah. Cuma kuncinya saya gini, gimana caranya sekali-kali kita itu buat baiklah pada masyarakat, biar kita itu tidak dianggap sampah terus sama masyarakat gitu. Ya apa, ayo diskusi. Apa yang dilaksanakan pertama? Alhamdulillah muncul sebuah dari sebuah obrolan itu. Gimana kalau kita ngadakan kegiatan pengajian? Oh saya punya teman di Jember itu putranya seorang kiai dan masih siswa. Oh itu bisa diundang. Saya gitu kan? Iya. Oh ya sudah ada apa? Akhirnya kumpul rapat, mengundang tokoh di situ, ngadakan pengajian. Waktu itu Maulid Nabi. Oh. Pertama kali. Jadi cowok cewek narik bawa map Bawa yang map. isinya sirkuler ke Oh, masyarakat itu. Yang minta itu loh Pak? Minta sumbangan itu. Iya. Ya seperti itu. Oh iya. Siang malam cowok cewek itu. Tapi alhamdulillah Terlaksana ya? terlaksana. Mulai dari situ sampai sekarang itu masih Masih ada, ada. masih berjalan. Sampai kasnya itu alhamdulillah banyak. Jadi habis pengajian itu kan pasti orang datang itu bawa beras, gula, macam-macam lah. Nah sisanya itu dijual, mungkin ada kekurangan biayanya diambilkan dari situ. Kalau ada lebihnya dibelikan kambing gitu. Itu dijadikan kas. Oh, jadi kambingnya itu diternak sendiri ya Pak? Nanti kalau sudah ada Idul temannya Adha. memang seperti itu orang tuanya Tinggal diternak jual. sendiri. Nah, jadi tahun berikutnya narik lagi. Kalau sekiranya cukup dari narik, enggak usah jual kambing. Oh iya, Tapi nambah kalau kurang, kambing. kalau kurang jual kambing Oh. gitu. Itu alhamdulillah. Setelah berkecimpung di partai politik, terus Pak Ansori juga akhirnya mengajar juga di 4 sekolah kalau nggak salah tadi. Oh iya tadi. Ya 4 sekolah, terus udah berkecimpung di politik, itu gimana ya rasanya? Apalagi kayak kita kan juga mikirnya, wah berat banget gitu kan Iya ya. pasti kayak sibuk terus capek gitu kan Pak. Betul. Tapi Pak Ansori tetap semangat gitu Iya. kan untuk ngejalaninnya. Saya ingat pada Ibu Nyai yang menyampaikan pada saya itu ikhlas Pak Ansori seperti itu. Saya jalani. Tapi di sisi lain saya di partai politik, saya sempat berpikir gini, target saya harus jadi DPR. Guru itu malah tidak ada. Nggak ada niatan gitu Pak. Nggak ada niatan awalnya. Tapi saya jalani yang di swasta itu. Target saya sempat nyalek dulu.
Oh, Iya, tahun berapa itu Pak? tahun berapa ya? Kok lupa saya, apa 2004 ya? Oh, Lupa awal-awal saya. gitu ya, Iya. Pak. Waktu itu karena siapa yang ada di atas namanya Iya. itu pasti jadi. Bukan bukan urusan banyak suara, tapi nomor urut. Saya kalah di nomor urut dulu. Nah, seperti itu. Jadi tidak begitu semangat saya cari masa. Karena dari nomor urut saya kayaknya sudah tidak jadi. Tapi di sisi lain dari saya ikut politik jadi ngerti banyak teman. Bahkan saya dulu jadi pemimpin demo ya. Cepat gitu-gitu itu. Tapi alhamdulillah dari situ saya banyak apa ya? Ambil pelajarannya juga. Ambil pelajaran dan banyak hikmahnya sama saya. Sehingga kalau ada sesuatu hal yang kaitannya dengan pemerintahan saya ya sedikit ngerti dari kegiatan tersebut, dari politik tersebut. Dan ada sesuatu hal yang memang apa ada kaitannya dengan pemerintahan, itu saya punya channel. Satu contoh gini, waktu di swasta dulu saya sudah aktif di politik dan kebetulan teman saya itu menjadi yang jadi ketua dulu di partai itu menjadi ketua DPRD. Nah, waktu itu di sekolah tersebut kekurangan lokal. Akhirnya saya buat proposal dan teman-teman di sekolah tersebut ngajukan. Alhamdulillah dapat dana dan akhirnya membangun gedung baru. Itu berangkat dari politik dan adanya teman juga di partai politik, di pemerintahan. Dulu kalau boleh tahu kan mengajar di sekolah swasta itu ngajar apa sih Pak? Kan teman-teman juga bingung nih. Saya mulai awal ditempatkan di sekolah swasta itu disuruh ngajar bahasa Indonesia saya. Oh, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tapi Pak Ansori juga kuliahnya di bahasa Indonesia atau bukan nih? Tidak saya. Oh, tidak. Tidak. Saya malah di agama. Oh, di Karena agama. saya ngajarnya itu selalu di pondok waktu itu, yayasan pondok pesantren. Dan kebetulan yang mengajar tentang agama dan memang orang-orang yang pernah nyantri di situ. Jadi kebetulan awalnya itu dan kebetulan praktek ngajarnya saya waktu kuliah itu bahasa Indonesia. Oh, Iya, jadi PPL-nya saya bahasa Indonesia. Nah, ketika saya ngajar di situ dikasih bahasa Indonesia, oke lah. Di situ saya ambil. Nah, kebetulan saya juga lolos sertifikasi. Karena saya ngajar bahasa Indonesia, sertifikasi saya itu bahasa Indonesia. Oh, Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah melanjutkan lagi ambil bahasa Indonesia. Gitu. terus kan pastinya kan Pak Ansori juga udah melewati banyak apa namanya perjalanan gitu loh Pak. Nah, waktu di SMA nih Pak, kita kan juga masih kelas 10, saya juga kelas 11. Nah, itu pasti kan juga bingung gitu loh Pak untuk kedepannya itu gimana gitu loh Pak. Mungkin dari bapaknya itu punya tips ataupun apa ya, Kayak sebuah trik-trik gitu loh Pak, Iya, biar kita itu punya pandangan ke depan gitu loh Pak. Betul. Memang di saat antara labil tidaknya remaja itu di SMA kayaknya. Iya Pak. Betul kayaknya. Saya melihat anak-anak seperti itu. Tapi dengan motivasi seperti itu, satu contoh. Kalau saya dulu kan ada di pondok. Terus habis itu keluar pembelajaran, saya pindah habis sakit gitu lama. Apa motivasi saya ke depan? Saya berada di lingkungan masyarakat yang di sebuah desa yang agamis. Saya harus mengikutilah, melihat ke masyarakat. Makanya saya ambil jurusan keagamaan tadi. Keagamaan tadi. Nah, itu motivasi saya yang di SMA. Terus kalau sekarang ya kan seakan-akan beda ya. Iya. Sungguh beda. Dulu Nah, sama sekarang anak-anak itu, makanya saya sering kalau di kelas itu sering menyampaikan gini. Sekarang anak-anak banyak yang seakan-akan karena memang labil masa-masa remaja itu memikirkan kesenangan sesaat. Benar. Tapi bagaimana kedepannya yang sekiranya membuka hatinya untuk peluang baik. Itu jarang. Tapi kalau dikasih motivasi seperti ini, pasti orang tua itu sama. Ketika akan
menitipkan si anak untuk mengenyam pendidikan. Orang tua pasti mengatakan, satu contoh si petani orang tuanya. Karena saya seorang petani, tidak mungkin saya hanya meneruskan apa yang ada pada saya itu pada anak saya. Setidaknya lebih baik dari saya, biar tidak terjun ke sawah juga. Iya. Ada yang seperti itu. Pikirnya juga. Bapak ini tukang ngarit, Masa anaknya masa anaknya juga ngarit juga, enggak lah, ya bisa jadi polisi, jadi TNI, jadi guru dan macam-macam. Itu pasti harapan orang tua. Nah, ketika anak itu tahu harapan orang tuanya seperti itu, dan dia itu belajar di madrasah, di sekolah, ingat terus pada pesan orang tua, insya Allah anak itu tidak neko-neko. Kenapa? Satu contoh, ketika hujan, ketika panas, si bapak demi sapi, demi kambing tetap berangkat kerja ngarit, supaya si kambing, si sapi tidak kelaparan. Dari kambing tersebut, dari sapi tersebut, jadi buruh di sawah. Hasilnya apa? Demi anak. Hanya memperjuangkan anak. Nah, terus si anak kalau udah ingat apa yang dilakukan orang tua pasti main-main. Lebih-lebih terpengaruh dengan teman-teman. Kadang-kadang kan gini, ada anak itu yang terlalu bangga dengan kekayaan orang tua dan dibawa-bawa. Oke lah, tidak apa-apa. Tapi setidaknya kita harus tahu bahwa tujuan kita anak-anak itu belajar di sini. Bangga punya, senang punya orang tua kaya. Minta apa serba ada. Tapi apakah kita terlarut dengan kekayaan orang tua? Apakah kita harus mengikuti apa yang telah dimiliki orang tua? Apakah kita tidak punya motivasi sendiri? Seharusnya kan punya motivasi sendiri. Oke lah kalau ingin meneruskan usaha orang tua, tapi gimana kiat-kiat orang tua itu membangun usaha itu menjadi sukses? Kan tidak mungkin orang tua kayak wes saya tidak usah kerja lah, tidak usah meneruskan sekolah lah, tidak usah melanjutkan kuliah lah, orang tua saya sudah kaya. Itu jangan jadi pemikiran seperti itu. Usahakan ketika kita itu lulus dari SMA, dari MAN ini, melanjutkan satu dalam pikiran kita, menuntut ilmu. Urusan rezeki sudah ada yang ngatur, kita tinggal usaha saja. Kembali pada tadi, usaha orang tua kita bangga, baik, tidak apa-apa. Tapi tidak mungkin urusan rezeki itu sama. Iya, betul. Karena Allah yang ngatur, tidak mungkin ada sama. Orang tuanya kaya, berusaha, punya usaha seperti ini. Oh ya, saya tinggal melanjutkan nanti. Belum tentu dipegang anaknya. Ketika orang tuanya sudah tidak ada, usaha itu sukses seperti orang tuanya. Belum tentu seperti itu. Makanya harus punya hal-hal yang lain. Satu contoh cara usaha yang lain. Harus seperti itu. Nah, ketika anak berada di sekolah, kalau mengikuti hal-hal semacam itu, terpengaruh dengan temannya, saya punya uang, minta kemana? Wes, bosi teman-temannya, ya enak sih, tidak apa-apa saling memberi. Tapi kita harus ingat yang di belakang, yang mengendalikan biaya kita itu, tidak tahu kehujanan, kepanasan, demi si anak. Tapi anaknya malah senang-senang sendiri. Oh iya itu. Seharusnya mereka itu kalau sudah berangkat sekolah, ya Allah sekarang hujan, saya harus semangat. Saya apa yang diharapkan oleh orang tua saya harus berhasil. Iya, benar. Panas sekarang, merasakan panasnya kayak gini, apalagi bapak yang ada di tengah sawah. Harus ada punya pikiran seperti itu, nggih, Pak. Harus seperti itu. Kalau mau menjadi lebih baik dan ingin sukses gitu ya. Makanya kalau anak-anak jualan itu di sini, banyak. Senang banget saya. Saya juga senang sih, Pak. Soalnya daripada turun ke kantin. Iya. Tidak apa-apa, jualan, termotivasi dari situ. Waduh. Hebat-hebat banget sih teman-teman yang di luar Jiwa-jiwa sana. berwirausaha. Itu buang. Iya. Buang dulu. Mental harus kuat gitu, Pak. Betul. Kita meskipun sekolah di sini sambil bawa gorengan, tidak apa-apa. Yang penting jangan ganggu pelajaran.
Iya. jam-jam istirahat, keliling ke teman-temannya, tidak apa-apa, ke ruang guru, tidak apa-apa. Iya. Bener banget. Itu pasti Semangat. kunci kesuksesan itu kayak gitu. Iya, saya dulu pernah sampai gini, apalagi yang saya kerjakan ya, sampai bingung ya, baru-baru nikah itu. Akhirnya mencoba Usaha. ternak Oh, ayam, ternak ayam. ternak ayam potong. Coba dari 500.000 sampai punya kapasitas kandang itu 2.500 ayam. Masya Allah. Alhamdulillah berhasil. Biasanya kalau hari-hari besar, satu contoh kayak Maulid, hari raya, Idul Adha, itu kan jarang orang beli ikan sapi. Iya, Pasti pastinya belinya beli ikan ayam. ayam. Iya, Wah, bener Pak. itu Cari yang murah dulu. saya kalau sudah malam Maulid, Iya. sebelumnya, jagal ya. Jam 11 malam tuh sudah motong. Sampai Semangat 300 banget ini. ayam, sampai 300 ayam, ya minta bantuan lagi. Iya. Istri yang jual, potong-potong gitu. Itu malah banyak hasilnya. Lumayan buat Oh. mencukupi gitu. Dan sampai sekarang saya alhamdulillah juga ya buat hiburan lah. Kalau ayam potongnya sudah tidak ada. Nah, saya buat hiburan di rumah itu bisnis usaha sound system. Oh, jadi Pak Ansor ini punya beberapa usaha gitu Pak di rumah. Ya, Kalau sampai boleh tahu. kalau sekarang ya sound system ya buat Iya. hiburan aja, senang-senang. Oh. Repot ya kalau senang kayak gitu. Buat bisnis katanya ya bisnis ya hasil tapi tidak seberapa. Tapi lebih ke senangnya gitu, lebih ke senangnya. Kesenangnya gitu ya Pak. Iya, kesenangan. Di sisi lain saya juga ya petani lah. Oh, betul. Petani tapi enggak terjun sendiri. Ada orangnya. Iya, Bantuin gitu ya Pak. bantuin, paling ya datang lihat-lihat, tanya-tanya seperti apa perkembangannya, karena memang tidak bisa bertani, Iya sih tidak Pak. bisa bertani. Dan memang betul mulai saya kalau berangkat dari rumah itu jam 5 ya, mentok terakhir paling terlambat saya berangkat dari rumah itu jam 5.15. Oh, Nyampe sini itu sebelum jam 6 dah. Saya Pagi itu banget. pesaing saya di sini itu Pak Kebun itu, jam 10 itu. Iya, soalnya paling pagi sendiri Pak. paling pagi. Jadi kalau Pak Kebun ada guru yang melebihi dari saya, Pak ada yang nyanyi sampean, pasti seperti itu. Iya. Iya. Sampai ada gini, Pak Kepala melebihi dari sampean. Loh apa ya? Tapi bermalam di sini Pak. Gitu. Kalau Jadi, boleh tahu rumahnya Pak Ansori di mana? saya kali baru. Oh, pantes Saya jam 5 udah orang sampai. desa, orang desa. Ya, jauh Jalannya banget. masuk ke desa saya itu alhamdulillah tol. Oh, Katanya orang sana itu tol ngantol. Karena batu-batu. batunya banyak besar-besar gitu ya Pak? Besar. Sempat yang banjir kali baru itu kan Oh, iya iya. kiriman dari desa saya. Oh. Jadi jalan yang dulunya aspal itu sekarang menjadi Eh. jalan sungai mati. Jadi batunya keluar Semua airnya udah nggak ada gitu. airnya ya, Pak? udah ada. Jadi naik sepeda, ya sepeda bagus-bagus, cepat sana, cepat rusak. Jadi perjuangannya Pak Ansori bener-bener Iya. kerasa banget. Jam nikmati. 5 Kalau sudah. dulu itu, mohon maaf masih Iya. baru-baru sini itu, aduh, sering-sering ambeien. Gitu. Karena tidak terbiasa. Sekarang sudah terbiasa. Waduh, kali baru genteng itu Dekat. dekat banget. Soalnya udah Nikmati, kebiasaan. Iya. nikmati aja. Terus ada nggak nih Pak kayak titik terendahnya Pak Ansori gitu loh? Kan udah sampai di titik saat ini. Mhm. Terus melihat apa ya yang udah dimiliki Pak Ansori itu ada nggak sih Pak titik terendah yang bikin Pak Ansori lebih semangat lagi buat ngejalanin saat ini gitu Pak? Saya di waktu berumah tangga, di awal-awal berumah, awalnya kan gini saya, pesan orang tua saya itu, malah waktu kuliah, kamu kalau kuliah semester 4, tidak apa-apa tunangan. Tunangan, bingung saya. Tapi karena saya aktif di organisasi tadi Iya. saya ceritakan itu, hilang bahasa-bahasa tunangan itu hilang sampai saya lulus ngajar aktif di politik, tidak ada pikiran untuk tunangan, itu tidak ada. Saking semangatnya saya di organisasi. Iya, semangat di organisasi. Nah, ketika lama kelamaan sudah reda-reda kegiatan dan oh iya pesan kayak gini, akhirnya saya nikah itu.
awal nikah kan tidak semudah dengan apa yang ada di pikiran kita kan. Iya. Hidup berumah tangga bagaimana mengendalikan, mengikuti dua orang yang dulunya saya hanya mikir, wah saya mikir sendiri ya enak, tapi ada seorang lagi yang harus jadi beban saya, bukan beban lah, memang tanggung jawab saya. Iya. Tanggung jawab saya ketika menjadi seorang istri itu, saya punya tanggung jawab di situ. Apa yang harus saya lakukan? Terus terang, kalau orang di Madura itu, ya kan orang kebetulan Madura, pantang minta sebelum hasil sendiri. Meskipun itu sudah punya warisan. Sebelum saya berhasil dengan kerja saya sendiri, tidak mau minta sama orang tua, malu, terus terang malu. Jadi meskipun punya apa, minta bagian saya udah ada bahasa seperti itu. Sungguh Harus sendiri. harus berjuang sendiri, apapun itu. Iya, sampai saya dulu itu jual Gucci, apa ya, vas bunga itu Pak? Bukan? vas bunga, Oh. itu kiriman dari Jogja. Speser pun saya tidak punya dana untuk bisnis seperti itu. Tapi karena ada teman yang percaya sama saya, ayo sudah jalanin ini. Gucci hiasan-hiasan di di meja itu. Terus kaos, dulu itu ada kaos namanya Dadung, Dagadu, itu kas-kas Jogja. Oh, Celana saya dikirimi seperti itu, itu dijual kembali gitu Pak? jual kembali. Saya jadi pengepul malah waktu itu. Jadi saya banyak orang mau ambil ke saya. Saya jadi yang keliling itu orang-orang. Saya jadi pengepul di sana. Jadi saya sedikit ambil hasil 2000, alhamdulillah. Tapi lama-kelamaan mungkin saya tidak jodoh di situ ya, malah saya dipermainkan dengan orang, uang saya dibawa lari, ya tidak kembali. Tapi tidak apa-apa, buat belajar seperti itu. Akhirnya mungkin mertua saya itu kasihan melihat istri saya, terus penghasilan saya dari ngajar di swasta seperti itu, tapi cukup meskipun sedikit. Penghasilannya itu Pak? Iya, mungkin melihat saya seperti itu, akhirnya yaitu berangkat untuk ternak ayam itu. Mumet memang, mumet. Buat ngurusin ternak ayam itu tuh Pak? Loh, saya sampai dibuat pos di dekat kandang itu. Kan Kenapa, Pak? harus jauh dengan dengan lingkungan, iya. karena baunya. Oh iya sih, benar. Iya, saya tidur di sana kadang-kadang. Malam hampir Jaga. subuh itu sudah airnya harus diganti, dikasih vitamin. Dengan pakannya diisi. Iya. Itu pagi. Sore gitu lagi, itu masih dikorahi lagi tempatnya itu. Jadi sehari 2 kali. Baru datang kodoknya, bibit Iya, ayamnya bibitnya ayamnya. itu perlu pemanas. Oh iya. Hawa yang panas Iya. kan, langsung Buat divaksin satu persatu. 2.500 berdua itu. Ya Allah. 2.500 ayam. Gitu kan. Tapi kalau sudah panen itu, Aduh, rasanya enak banget ya Pak. Bayarkan. oh terbayarkan. Gila. Pernah ternak cacing saya. Cacing Pak? Oh. Buat apa Pak? Saya tuh dulu kan gini, orang kalau melihat cacing buahnya itu kan kayak mau Iya. muntah, Iya, geli jijik gitu soalnya. ya, jijik Iya. ya. Tapi itu pakannya kan buah-buahan yang sudah busuk kayak gitu, bahkan ambil dari kotoran di kotak-kotak. Orang kalau melihat saya pas melihara cacing itu datang ke sana, lihat di ternaknya ada kotak-kotak itu muntah-muntah karena hal biasa. Saya mau muntah gimana wong saya melihat uang itu. Wah, Iya. gitu ya. Termotivasinya dari situ. Tidak apa-apa dicicil ada kotoran sapi di situ. Tapi itu nanti menghasilkan uang gitu. Saya tidak melihat cacingnya, tapi melihat itu adalah uang. Nah, Iya. gitu. Termotivasi dari situ, hilang cicing. Sama dengan gini. Ketika kumpul dengan teman-teman di sini 1.000 lebih, saya mau jual gorengan di sini. Hilangkan rasa malu, buang gengsi itu. Gorengan ini adalah uang. Iya. Keliling ke teman-teman gitu, hilangkan. Insya Allah kalau kita punya pemikiran seperti itu, kedepannya Akan lebih. akan lebih baik dan Iya. sukses.
Lalu arti sukses bagi Pak Ansor itu apa sih? Saya melihat sukses itu kalau diri saya ya, Iya. jangan sukses itu melihat dari duniawi. Apa yang diinginkan dari kalau masa pelajar ya, Iya, masa pelajar. pelajar. Ketika saya punya keinginan, sebuah cita-cita tentang pendidikan, saya kuliah dari SMA yang tidak terbayangkan ada di pikiran saya, itu saya sudah menganggap sukses. Soalnya sudah melewati, Sudah terlewati. iya, terlewati semua. Sudah terlewati. Saya punya ponakan, kebetulan orang tuanya itu adalah orang bapaknya itu sudah meninggal dunia, dia yatim, ibunya sendirian, dan itu betul-betul apa ya, tidak punya biaya kuliah, tapi semangatnya dia seakan-akan kuliah apa ya, kuliah apa namanya, terpaksa. Akhirnya karena semangatnya kenal baik dengan salah satu dosen, Iya. kayaknya sering diminta bantuan dosen, Oh, dikasih uang. jadi asisten dosen gitu. Ya enggak seperti itulah. Oh, Kalau dosennya minta adakan penelitian, minta bantuan dia. oh gitu ya. Ayo saya bantu ngerjakan ini, dikasih uang. Kasih uang. Terus dia berani lapar. Jadi yang seharusnya makan 2 kali menjadi 1 kali. Sampai batuk-batuk darah. Kok bisa, Pak? Ya karena mempertahankan seperti itu, bagaimana saya bisa tidak boros. Iya sih. Dia punya HP, ibunya tidak punya HP. Tapi dia bisa membelikan HP ibunya. Dari mana? Ngurangi biaya makannya. Hemat gitu. Hemat. Yang seharusnya makan 2 kali jadi 1 Satu kali. 1 kali dikumpulkan. Belikan HP ibunya dari uang makannya dia. Hanya dari dia di kampus dan ibunya di rumah bisa komunikasi. Tapi dengan semangatnya, kenal baik dengan dosennya. Setelah wisuda cum laude dia, Masya Allah. langsung dia itu diminta waktu baru lulus kemarin, wisuda kemarin. Oh, alumni sini tuh, Pak? Oh enggak. Oh, tapi angkatan tahun kemarin Iya, gitu. angkatan tahun Oh, kemarin, iya. maksudnya lulus wisudanya. Oh, iya, Wisudanya iya. tahun kemarin ini. Dia lulus langsung diminta sudah 3 perusahaan Masya Allah. kerja karena dia memang jurusan pertanian, Iya. di bidang pertanian tersebut. Alhamdulillah diambil. Sekarang gajinya ya sudah lumayan lah, lebih Untuk dari gaji cukup fresh bagi grade. anak muda yang belum mempunyai seorang istri. Oh iya, benar. Jadi arti kesuksesan itu pokoknya kita sudah melewati hal yang sangat apa ya Pak, yang menurut kita nggak bisa, Iya. ternyata udah kita Itu lewati untuk Pak. anak muda. Ya. Untuk anak muda. Pelajar. Iya. Kita apa yang diinginkan di waktu SMA bisa tercapai, kuliah itu Iya. sudah sukses. Lebih-lebih melebihi target. Satu contoh, kuliah, oh ternyata saya bisa sambil usaha. Iya, kerja. Itu lebih top lagi. Lain beda dengan orang berumah tangga. Sukses di rumah tangga itu kan bukan melihat dari hartanya. Kalau melihat sekilas, waduh, dia kaya raya, sukses ya, Pasti belum sukses. tentu. Tapi gimana caranya membangun rumah tangga itu bisa menjadi baik. Belum tentu orang kaya raya punya istri Keluarganya 2 itu harmoni. kayak kelihatan harmonis, belum Iya. tentu. Saya punya tetangga, orang tidak punya, Harmoni. bahkan rumahnya itu dari anyaman bambu, gedek. Oh, iya, Wah, gubuk. beristri 2. Lu tantrem. Iya, satu rumah. Iya, Pak. Iya. Terus cara ngehidupinnya itu Nah, gimana? itu. Pasti Tapi bingung. dia melihat tetangganya kan melihat bahagia kan? Iya. Nonton TV bertiga, suaminya, istrinya 2. Tapi kan melihat akur. Di situ mungkin rasa kebahagiaannya. Tapi belum tentu orang yang betul-betul punya jabatan, punya usaha, belum tentu bisa membuat bahagia rumah tangganya seperti itu. Iya. Belum tentu. Tidak bisa bahagia itu diukur dari Materi. materi. Tidak bisa. Gitu ya. Iya, Oke. gitu. Oke. Karena udah apa ya? Udah tahu nih dari perjalanannya Pak Ansori, dari usahanya Pak Ansori, dan kita itu harus apa ya? Nyari peluang gitu ya, Pak. Betul. Harus nyari peluang dengan baik
supaya kita bisa mencapai kesuksesan yang kita Kita impikan inginkan. gitu ya kan Pak. Oke. Mungkin ada pesan ataupun motivasi nih Pak buat teman-teman yang sekarang lagi nonton podcast kita hari ini nih. Oke. Caranya kita buat apa ya? Apa sih yang harus ada pada seseorang biar Biar sukses, Iya. biar dirinya itu sukses gitu. iya gitu. Oke. Sebenarnya seperti ini. Buat anak-anak khususnya di Mandua Bang Banyuwangi. Banyuwangi. Kesuksesan itu tadi sudah disampaikan, Iya. bukan dilihat dari nilai materi Materi. kan gitu ya. Tapi bagaimana perasaan kita menerima apa yang akan diharapkan yang menjadi cita-cita itu betul-betul tercapai. Kuncinya adalah buang rasa gengsi. Oh, Buang rasa gengsi itu jauh-jauh, apapun yang kita hadapi yang penting itu baik bagi kita, laksanakan. oke. Oke? Sudah, Pak. Oke. Cukup sangat apa ya? Kita udah merasa nih Termotivasi. termotivasi. Gitu ya. Apalagi dari ceritanya Pak Ansori mulai Iya. dari awal hingga saat ini Merintis gitu kan. banyak usaha Oh, juga. Iya, sangat semoga teman-teman di rumah juga semangat dan terinspirasi Iya. juga tentang bagaimana sih kita bisa menemukan kesuksesan itu sendiri gitu loh, dari kita sendiri gitu. Nah, mungkin cukup itu saja Pak Oke, Ansori. Terima terima kasih kasih. sudah mau berbincang-bincang Sama-sama. bersama kita Oke. mengenai apa sih kesuksesan itu. Oke. Oke. Terima kasih. Mungkin cukup itu saja ya, Iya. Kak Alika. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas kali ini. Saya Sania Nikmatul Aziza dan juga rekan saya. Alika Ramadhani. Sampai jumpa di podcast Ramadan selanjutnya dengan tentunya narasumber-narasumber yang keren-keren. Oke. See you tomorrow.